Halo semua, pada video ini saya ingin memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada teman-teman yang beragama Hindu. Oleh sebab itu, pada video ini saya akan berusaha menggunakan bahasa yang biasa dimengerti oleh teman-teman yang Hindu. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama saya mau mulai dari hal yang menarik, yaitu persamaan. Hindu adalah salah satu agama tertua di dunia yang mempunyai kekayaan budaya dan catatan sejarah yang luar biasa. Kesamaan pertama yang bisa kita temukan adalah kesamaan silsilah manusia dari Adam sampai Abraham yang tercatat di dalam Alkitab dan Bhavisa Purana. Selain itu, kita juga bisa menemukan kesamaan 7 hari dalam seminggu pada kalender. Jadi, ada kemungkinan agama Hindu atau orang-orang India adalah keturunan Abraham dari Keturah yang dinyatakan pergi ke timur menurut pencatatan Alkitab. Nah, teman-teman yang Hindu mengenal Sang Pencipta alam semesta dengan nama Brahma. Alkitab menyebutnya dengan nama Yahweh. Alkitab mencatat bahwa Yahweh menciptakan alam semesta melalui perkataannya. Dia menciptakan manusia dengan dharma sebagai pengusaha atau pemelihara dunia. Namun manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia mendapatkan karmanya, yaitu hubungan dengan Sang Pencipta menjadi terputus, dan kita semua mengalami samsara. Oleh sebab itu, kita semua berusaha untuk mencapai moksa, bersatu kembali dengan Sang Pencipta. Nah, Alkitab mencatat bahwa Sang Pencipta itu juga ingin bersatu kembali dengan kita, namun tidak bisa karena semua dosa dan pelanggaran kita. Alkitab mencatat bahwa Yahweh berkali-kali menampakkan dirinya kepada manusia melalui perkataannya, yang disebut juga dengan malaikat Yahweh. Malaikat Yahweh ini berulang kali menjanjikan datangnya seorang anak manusia yang akan menjadi juru selamat umat manusia. Alkitab mencatat bahwa janji ini diturunkan dari generasi ke generasi, mulai dari Adam turun terus sampai Abraham, lalu turun terus sampai generasi-generasi selanjutnya di kalangan orang Israel. Seorang Mesias akan datang. Di dalam Alkitab, Yesaya 9 ayat 6, dikatakan seperti ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Dewa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Namun, pada saat itu tidak ada seorang pun yang mengerti apa maksudnya. Bahkan dikatakan di dalam Yesaya 53, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Yahweh dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Yahweh dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh sengsara dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas dewata. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Yahweh telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
Tetapi Yahweh berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Yahweh akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa orang banyak, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, tidak ada yang mengerti tentang hal ini, sampai ketika avatar Yahweh datang dengan nama Yesus, yang artinya Yahweh menyelamatkan. Yesus adalah keturunan Abraham yang dijanjikan. Dia mati disalibkan untuk menebus manusia dari semua dosa dan pelanggaran. Lalu dia bangkit dari kematian dan naik ke langit untuk hidup abadi. Supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus akan mencapai moksa melalui baptisan yang mempunyai arti reinkarnasi roh sebelum kita mati, dan melalui perjamuan kudus yang mempunyai arti penyatuan dengan avatar Yahweh. Sehingga suatu saat nanti, kita akan bangkit dari kematian, seperti Yesus bangkit dari kematian, dan hidup abadi di kalpa yang akan datang, bersama-sama dengan Sang Pencipta. Oke, sekian penjelasan singkat saya tentang kabar baik Yesus Kristus kepada teman-teman yang Hindu. Kalau teman-teman ingin mengetahui kabar baik tentang Yesus lebih lanjut, saya sarankan kepada teman-teman untuk membaca sendiri Alkitab, mulai dari kitab Matius. Teman-teman bisa cari di internet, atau download aplikasinya di Play Store secara gratis. Atau teman-teman bisa beli melalui link yang ada di bawah video ini. Untuk teman-teman yang membaca Alkitab terjemahan Lai atau terjemahan lain yang menggunakan kata Allah, saya mau memberikan informasi bahwa kata Allah di dalam Alkitab itu hanyalah sebuah kata yang tidak lebih tidak kurang, artinya adalah dewa atau dewata. Supaya teman-teman tidak salah persepsi menyangka bahwa Allah yang ada di dalam kitab suci umat Islam adalah Allah yang ada di dalam Alkitab. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kita semua. Bagaikan seekor raja wali, walaupun badai topan menerpa, bukan lalui. Sebab Yesuslah Tuhanku, Dia menjagaku selalu. Walaupun ku lewati lembah yang gelap dan sunyi, ku takkan takut ataupun gentar, berdewa di sisi. Sebab Yesuslah gembalaku, terang bagi jalanku. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku kan terbang tinggi di dalam naungan sayapnya. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku menari dan ku bernyanyi, bagimu Yesus Tuhan Rajaku. Yeah, yeah.
bagaikan seekor raja wali. Walaupun badai topan menerpa, ku kan lalui. Sebab Yesuslah Tuhanku yang menjagaku selalu.